Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Seorang calon dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga melakukan pemerkosaan terhadap salah satu keluarga pasien. Korban dibius sebelum pelaku melancarkan aksi bejatnya. Pemirsa, entah apa yang ada di benak dokter residen asal FK Unpad yang melakukan dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Tersangka merupakan mahasiswa yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi. Ia menyuntikkan obat bius kepada korban sebelum melakukan dugaan pemerkosaan. Sungguh terlalu. Kami akan mendalaminya di kabar utama pemirsa bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat, digerebek petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti ribuan lembar uang palsu beserta beragam peralatan cetak. Dian. Penggerebekan dilakukan menyusul kasus pengembangan peredaran uang palsu yang tengah ditangani petugas. Di dalam rumah didapati beragam barang bukti berupa tumpukan uang palsu, pecahan Rp100.000 siap edar, dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Pengungkapan produksi sekaligus peredaran uang palsu berhasil dilakukan petugas setelah mendapat informasi dari petugas keamanan kereta api stasiun Tanah Abang terkait temuan tas berisi uang senilai ratusan juta rupiah yang tertinggal di dalam gerbong kereta. Dari hasil pemeriksaan, ternyata uang senilai 300 juta rupiah tersebut palsu. Aksi pedagang pasar Makale menolak pengosongan 75 lapak berlangsung ricuh. Mereka berdemo di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi saat ratusan massa hendak membakar ban bekas di halaman kantor DPRD. Masa aksi tersulut emosi sehingga melakukan perlawanan dengan cara merebut ban dari tangan polisi. Situasi semakin tak terkendali. Kericuhan mereda setelah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja menemui para pendemo dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka ke pemerintah daerah. Tak puas melakukan aksi di depan kantor DPRD, ratusan massa kemudian kembali mendatangi Bupati dan Wakil Bupati di kantornya. Alih-alih menemukan solusi, massa justru kembali ricuh. Beruntung massa aksi dan pihak keamanan bisa menahan diri sehingga kericuhan dapat diredam. Pemirsa, polisi menangkap oknum calon dokter spesialis anestesi (PA) yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Maskernya dong, nggak tahu mukanya. Pak, mukanya rata. PA, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025.
PA disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. PA awalnya membujuk FH yang sedang menunggu sang ayah yang sedang kondisi kritis. FH diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Pelaku kemudian membawa FH ke lantai 7 rumah sakit. Di ruangan tersebut, pelaku kemudian mencoba melakukan pengambilan darah. Tak hanya itu, kemudian sang dokter memasukkan cairan bius ke dalam saluran infus. Disinilah korban mengalami dugaan pemerkosaan. Polisi hingga kini masih menyelidiki dugaan kuat adanya korban lainnya. Candi Kumbah. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Seorang calon dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu keluarga pasien pertengahan Maret lalu. Korban diduga dibius oleh pelaku sebelum melancarkan aksi bejatnya. Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) buka suara atas kejadian dugaan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terduga pelaku diketahui merupakan mahasiswa yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Padjadjaran Bandung. Imbas dari kasus itu, Unpad langsung menindak tegas terduga pelaku dengan mengeluarkan serta menonaktifkan seluruh kegiatan di kampus dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rektor Unpad Profesor Arif Syamsul Laksan Kartasasmita mengatakan keputusan pemutusan studi diambil sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menanggapi dugaan pelanggaran hukum dan norma yang dilakukan oleh peserta PPDS tersebut. Tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana, sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelumnya beredar di media sosial adanya dugaan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Peristiwa itu terjadi pertengahan Maret lalu di mana pelaku melakukan aksinya dengan cara menyuntikkan obat bius kepada korban dengan alasan cross-match karena darah ayah korban yang saat itu sedang dirawat membutuhkan darah dengan golongan yang sama. Namun setelah sadar, korban mengeluhkan rasa sakit tidak hanya di bagian tangan bekas suntikan, tapi juga di bagian kemaluan. Korban kemudian meminta visum ke dokter spesialis kandungan, hasilnya ditemukan adanya bekas sperma di kemaluan korban. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jawa Barat angkat bicara mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. IDI Jawa Barat akan memproses aspek etik profesi kedokteran terhadap pelaku jika terbukti bersalah. Namun proses tersebut akan dilakukan setelah kepolisian menyelesaikan penyelidikan awal. Berikut pernyataan Ketua IDI Jawa Barat Dr. Muhammad Lutfi.
Sanksi yang diberikan terhadap dugaan pelanggaran oleh yang bersangkutan sebagai seorang dokter, maka organisasi profesi akan melakukan kajian terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini nanti kami akan mempelajari bersama dengan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Dan sanksi yang diberikan dapat bervariasi, dengan sanksi terberat adalah pemecatan permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Namun tentunya kami saat ini masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pemirsa, kami hadirkan grafis kronologi kasus dugaan kekerasan seksual pada keluarga pasien oleh dokter residen di RSHS Bandung. Pemirsa, apa kabar terbaru dari kasus dokter residen yang diduga memperkosa keluarga pasien? Kita bergabung dengan Cepi Kurnia langsung dari Mapolda Jawa Barat. Cepi, apa kabar terbaru dari penyidikan kasus ini? Iya, Jinka dan pemirsa TV One, malam ini saya sedang berada di gedung Dirkrimum Polda Jawa Barat, di mana memang beberapa jam belakang telah dilakukan press release terkait dengan pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien yang saat itu menunggu ayahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung beberapa waktu yang lalu. Sejauh ini memang Polda Jawa Barat telah menetapkan satu tersangka, yaitu Priguna yang merupakan calon dokter spesialis yang mengikuti program PPDS di Universitas Pajajaran Bandung. Sejauh ini memang tadi menurut pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat sendiri mengatakan bahwa pelaku sendiri ditangkap di salah satu hotel di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 2025. Saat itu memang terduga pelaku ini saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, namun saat itu terduga pelaku sempat ingin melakukan bunuh diri dengan menyayat tangannya. Namun berhasil diselamatkan oleh petugas saat melakukan penangkapan sendiri. Memang sejauh ini untuk barang bukti yang diamankan sendiri seperti yang pada kronologi cerita korban dilakukan kekerasan seksual oleh terduga pelaku sendiri, itu diantaranya obat-obatan, obat bius, serta pakaian. Baik, terima kasih Cepi Kurnia atas laporan langsung Anda dari Mapolda Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, dokter residen asal FK Unpad melakukan dugaan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Tersangka merupakan mahasiswa yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis anestesi. Ia menyuntikkan obat bius kepada korban sebelum melakukan dugaan pemerkosaan. Bagaimana seorang dokter yang terdidik memiliki moral seperti itu? Langsung saja kita bahas dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam. Ya. Mas, kalau kita lihat seorang calon dokter spesialis ini terdidik justru bertindak bejat, memperkosa keluarga pasien. Mengapa seorang pelaku yang terdidik ini bisa melakukan tindakan seperti itu? Kalau kita bicara tentang motif mengapa seseorang melakukan kekerasan seksual, termasuk perkosaan, ada banyak. Penjelasan yang paling utama adalah terkait dengan kontrol atau kendali, unjuk kebolehan, unjuk kemampuan bahwa saya bisa menguasai pihak lain, saya bisa mengendalikan pihak yang bergantung hidupnya pada diri saya dan sejenisnya. Tetapi bagi saya, memahami kejahatan yang sedemikian dahsyat yang dilakukan oleh oknum dokter yang satu ini, perbincangan tentang motif patut kita kesampingkan. Kita lebih berfokus untuk meyakinkan kita bersama bahwa tindakannya adalah sungguh-sungguh berencana dan tidak terlalu kemungkinan bahwa korbannya lebih dari satu. Saya membangun spekulasi sedemikian rupa karena berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa,
betapa fasihnya si pelaku ini mendapatkan akses ke obat-obatan atau ke zat bius di rumah sakit. Kemudian juga dia mengenal betul lokasi tempat di mana dia akan melancarkan aksi jahatnya. Dia pilih waktu yang tanda petik sempurna, yaitu dini hari, yang barangkali secara umum kita kenal waktu tersebut sebagai waktu yang paling rentan, waktu orang istirahat, waktu orang tidak waspada. Kesempurnaan dalam melancarkan aksi jahat itu yang membuat saya sekali lagi menduga barangkali ada korban lebih dari satu. Pada aspek itulah semestinya kita lebih banyak berdiskusi untuk memastikan bahwa pelaku nantinya akan dihukum seberat-beratnya sekiranya divonis bersalah. Baik, Mas Reza, tentu saja tidak menutup kemungkinan ada korban lainnya dan sebenarnya langkah apa yang harus dilakukan untuk melacak adanya korban lainnya. Tapi kita tahan dulu Mas Reza, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan ahli forensik Reza Indragiri. Mas Reza masih bersama kami? Lanjut. Oke, Mas, tadi pertanyaan yang kita tinggalkan, apakah mungkin korban ini tidak hanya satu orang saja dan apa yang harus dilakukan untuk bisa melacak kemungkinan adanya korban lain? Beberapa hal yang bisa diikhtiarkan, misalnya pertama dengan melakukan audit terhadap zat-zat kimia atau obat-obatan yang diakses oleh oknum dokter tersebut. Sehingga bisa dipastikan apakah ada atau tidak obat-obatan atau zat-zat kimia yang telah digunakan secara tidak bertanggung jawab, tanpa jelas peruntukannya. Itu merupakan pintu awal tentang penggunaan instrumen kejahatan oleh pelaku bisa dibuktikan oleh otoritas terkait. Pertama. Yang kedua, memahami bahwa profesi dokter adalah profesi yang superior di lingkungan rumah sakit, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa ada tindak tanduk tidak pantas, perbuatan tidak senonoh yang jangan-jangan sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut dan diketahui oleh sejawat, diketahui oleh sesama pekerja di rumah sakit. Namun sekali lagi, karena dokter berada pada posisi yang superior, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak atau pekerja lain di rumah sakit tersebut selama ini memilih untuk tutup mulut. Sekarang kita semangati mereka untuk menjadi whistleblower, menyampaikan laporan terkait ada tidaknya tindak tanduk yang tidak pantas yang barangkali sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyebarluaskan foto dan identitas si oknum dokter seluas-luasnya, termasuk dengan menggunakan media sosial. Tujuannya apa? Untuk membantu kemungkinan korban-korban lain mengidentifikasi wajah oknum dokter yang satu ini. Memahami bahwa sudah ada satu pasien yang mengambil, ada satu keluarga pasien yang mengambil langkah berani dengan membuat laporan. Mudah-mudahan korban-korban lain sekiranya ada juga memiliki semangat yang sama untuk melaporkan oknum dokter tersebut ke otoritas penegakan hukum. Dengan tujuan sekali lagi untuk memaksimalkan yang bersangkutan dikenai sanksi pidana maksimal sekiranya dia divonis bersalah. Itulah beberapa hal, beberapa langkah yang menurut saya bisa dilakukan atau diikhtiarkan untuk mengecek ada tidaknya korban-korban lainnya. Baik, lalu bagaimana dengan keamanan pasien dan keluarga pasien selama di rumah sakit dengan adanya kasus ini, terutama juga soal trust atau kepercayaan kepada dokter dan juga rumah sakit tentunya? Saya pikir penting untuk dipertimbangkan secara serius bahwa ketika anggaplah dokter melakukan penanganan terhadap pasien, dokter tidak pernah bekerja sendirian. Dia selalu didampingi oleh perawat ataupun dokter yang lain ataupun perwakilan dari keluarga pasien. Intinya sekali lagi, tidak membiarkan ada dokter atau mungkin juga perawat yang melakukan penanganan sendirian. Keberadaan orang lain diharapkan akan bisa menangkal terjadinya perbuatan-perbuatan tidak profesional, perbuatan-perbuatan yang melanggar etika profesi terhadap terutama pasien. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan
perlindungan terhadap pasien akan lebih terjamin. Itu pertama. Yang kedua, memperkuat pengamanan lingkungan rumah sakit. Saya menilai positif bahwa sudah ada rekaman CCTV di rumah sakit yang merekam gerak-gerik oknum dokter tersebut. Namun, seberapa jauh kemungkinan rumah sakit tidak secara sungguh-sungguh menindaklanjuti rekaman CCTV tersebut, ini merupakan satu hal yang patut dievaluasi. Jangan sampai peristiwa yang amoral tersebut terjadi dalam rentang waktu yang cukup berjauhan sejak peristiwa berlangsung dengan rekaman CCTV dibuka. Itu sebabnya sekali lagi tidak hanya CCTV-nya yang kita butuhkan, tapi responsivitas dari pihak rumah sakit terhadap rekaman CCTV tersebut patut kiranya untuk dievaluasi. Baik, terima kasih banyak Mas Reza atas waktunya telah menyempatkan di Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam, selamat kembali beristirahat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kabar keberhasilan timnas U17 yang bisa lolos ke Piala Dunia telah membuat pecinta sepak bola tanah air bergembira. Apalagi Evandra Florasta juga masuk di posisi teratas top skor sementara Piala Asia U17. Untuk membahasnya pemirsa, langsung saja kita berdialog dengan pelatih yang juga mantan pemain timnas sepak bola Indonesia, Bambang Nurdiansyah. Selamat malam Bang Banur. Selamat malam. Ya, Bang, dalam pertandingan awal mengalahkan tim raksasa Korea Selatan dengan skor 1-0. Nah, pertandingan kedua nih mengalahkan tim kuat juga Yaman dengan skor 4-1. Bagaimana bisa tim U17 ini begitu perkasa? Iya, kalau dari awal saya lihat persiapannya tim Nova ini sangat bagus. Dan juga dihuni oleh pemain-pemain muda kita yang punya potensi ke depan baik. Saya mengacungkan jempol juga untuk Coach Nova bahwa strategi yang dia jalankan ketika melawan Korea juga menurut saya bagus sekali, karena kita tahu semua bahwa tim Korea rata-rata itu mempunyai kualitas yang bagus, tetapi dengan strategi yang jitu kita bisa memenangkan pertandingan, walaupun kalau kata pengamat kita ditekan terus, tapi itu bukan ditekan, menurut saya itu memang strategi yang dilakukan oleh Coach Nova. Jadi hasilnya juga bagus. Saya pikir kita bersyukur semua, kemarin lawan Yaman juga kita anak-anak menunjukkan performa yang bagus dan kita memastikan kita masuk ke Piala Dunia usia 17 melalui kualifikasi. Kalau tahun kemarin karena kita tuan rumah, kita dapat jatah untuk masuk di Piala Dunia, tapi ini benar-benar berjuang dengan baik dan kita menuju Piala Dunia nanti di Qatar. Oke, Bang, lalu apa sih Bang kunci dari tim muda ini sehingga bisa lolos ke Piala Dunia? Seperti saya katakan awal tadi, persiapan tim ini bagus sekali. Dan tim pelatih, behind the team-nya juga bagus. Ya. Saya beberapa kali mengamati mereka, latihan fisiknya juga bagus. Coach Nova juga berdiskusi dengan timnya juga bagus sekali, kondusif sekali. Dan talenta-talenta muda yang ada di tim ini menurut saya luar biasa juga. Bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak pernah kekurangan bakat-bakat sepak bola, tinggal bagaimana kita mengelola bakat-bakat yang ada di tanah air ini. Kompetisi kita bagaimana, pembinaan usia muda bagaimana, kualitas pelatih yang menangani usia-usia muda di klub-klub di Indonesia, di EPA juga, itu bagaimana. Saya pikir kalau kompetisi bagus, pelatih-pelatih berkualitas, kompetisi berjenjang antar usia, kita ke depan akan mempunyai tim nasional yang bagus. Ini terbukti di usia 17 ini kan anak-anak rata-rata dari kompetisi yang ada di kita, EPA, dan juga dilatih oleh pelatih-pelatih lokal yang punya wawasan, knowledge yang bagus. Baik, kalau kita berbicara soal pemain-pemain yang bagus, potensial, ini kita juga perlu membahas soal Evandra Florasta. Bagaimana menurut Anda penilaian permainan Evandra yang kini masuk di posisi teratas top skor sementara Piala Asia U17 bersama pemain Jepang? Iya, saya pikir ini pemain cukup tenang dan
cara main bolanya juga maaf, dewasa menurut saya, padahal usianya baru 16 tahun. Saya pikir sebetulnya banyak sih kita bibit-bibit seperti pemain ini gitu loh. Tapi tinggal bagaimana kita membinanya sebenarnya. Banyak di tanah air ini, bahkan di bawah lagi di usia lebih muda, mungkin banyak pemain-pemain berbakat seperti dia gitu. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita punya talenta-talenta muda yang bagus, tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka, membina mereka gitu. Khusus anak ini, saya pikir dia punya wawasan bermain bola yang bagus, dia bisa mengatur ritme permainan dengan baik, dan ini juga bakat yang ada di rata-rata di pemain kita sebenarnya, asal dipoles dengan bagus, diarahkan dengan baik. Oke. Lalu bagaimana Bang caranya agar tim muda ini bisa terus konsisten? Yang pasti itu sudah saya dengar dari, kebetulan manajer, saya dekat dengan manajer Pak Jaki juga, handphone mereka dilarang main dengan handphone, harus fokus ke ke pertandingan. Yang pasti jangan besar kepala, dan yang pasti pengurus PSSI diselamatkan anak-anak ini, jangan terlalu euforia juga bahwa mereka ini masa depan masih jauh, dan fokuslah bermain bola, fokuslah untuk menggapai masa depan yang baik. Biasanya anak-anak kita ini kalau sudah punya prestasi bagus sedikit big head gitu ya, besar kepala, tapi mudah-mudahan dengan tim yang ada ini dipimpin dengan manajer Pak Jaki ini tidak akan terjadi seperti itu, karena memang anak muda-muda kan sulit kalau tidak diawasin dengan baik gitu. Untuk bisa unjuk kemampuan di Piala Dunia nanti yang akan diisi oleh pemain dari negara-negara yang kuat dengan sepak bola. Ya pasti, kalau kita udah menuju ke Piala Dunia, pasti yang dihadapi juga berbeda, kualitasnya juga lebih baik, saya pikir. Persiapan jauh lebih bagus lagi menurut saya. Saya pikir itu manajer Pak Jaki dan pengurus PSSI harus menyiapkan tim ini dengan baik, karena kalau udah masuk ke Piala Dunia situ, semakin tim-tim yang dihadapi makin berkualitas. Asal permainan seperti kayak kemarin, percaya diri, penuh dengan percaya diri, strategi yang bagus dari tim pelatih, saya pikir paling tidak kita bisa bicara banyak lah nanti di Piala Dunia di Qatar nanti. Sekali lagi saya pikir jangan pernah minder bahwa kalian anak-anak muda kita ini punya potensi, punya kemampuan yang baik juga, asal dipersiapkan dengan baik. Satu lagi, jangan besar kepala. Kalian akan berhadapan tim-tim yang akan jauh lebih bagus daripada yang kalian hadapi di grup ini. Kalau udah Piala Dunia, saya pikir tidak ada tim yang tidak bagus, dan saya yakin kalian bisa. Paling tidak lolos grup dulu lah nanti di Piala Dunia sana. Kalaupun tidak gagal di babak selanjutnya, gagallah dengan terhormat, kalahlah dengan terhormat. Kalau kalian mau dikalahkan lawan dengan susah, kalian dikalahkan lawan, itu saja. Tapi saya pikir yakin grup kita lolos lah seperti itu. Amin, amin. Bang Badul, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya malam hari ini. Semoga selalu sehat Bang Banur. Selamat malam. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Kedua negara menyepakati sejumlah kerjasama baru serta membahas perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ bertemu di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi. Kedua pemimpin negara sahabat menyaksikan disepakatinya 8 bidang kerjasama dalam bentuk memorandum saling pengertian dan pernyataan kehendak. Dari kerjasama tersebut terdapat investasi mengenai produk susu hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Kerjasama tersebut mencerminkan semakin eratnya relasi strategis Indonesia dengan PEA di berbagai bidang. Presiden Prabowo juga mengungkap pembahasan tertutup yang dilakukan bersama MBZ dalam pertemuan tersebut. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis global termasuk penciptaan perdamaian di Gaza, Palestina.
Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan terbaik. Ya, saya kira. Prabowo menegaskan Indonesia terus berkomitmen menciptakan solusi damai melalui pendekatan diplomatik. Oleh karenanya, komunikasi dan konsultasi intensif dengan para pemimpin dunia menjadi sangat penting. Pemirsa, masyarakat berbondong-bondong membeli emas di butik emas Logam Mulia Antam Pulau Gadung. Antrean beli emas bahkan sampai mengular. Aktivitas pembelian emas di toko emas juga terjadi di Cikini Gold Center Jakarta Pusat yang meningkat. Antrean panjang terlihat di butik emas Logam Mulia Antam Pulau Gadung, Jakarta Timur. Masyarakat berbondong-bondong membeli emas pasca Lebaran. Masyarakat rela antre berjam-jam demi mendapatkan logam mulia yang harganya tengah meroket. Bahkan mereka sudah datang ke butik emas ini sejak pukul 6 pagi untuk mendapatkan nomor antrian lebih awal. Fenomena ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai investasi yang aman di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Ini kan jam 9 ya, Ibu tadi dapat antrian jam berapa, Bu? Dari jam 8 tadi. Iya, 106 nomor. Iya, betul. Ibu mungkin boleh tolong ceritakan kenapa Ibu memutuskan untuk membeli emas gitu? Karena suami saya lebih setuju investasi emas. Mungkin tiap bulan semakin naik ya, kalau investasi emas kan insya Allah nggak turun gitu ya Mbak ya. Dibandingkan dengan deposito, mohon maaf ya, bukan kita ingin bank ya, berbunga gitu. Jadi suami saya kurang setuju di situ. Jadi buat pendidikan, mengambil emas ini memang buat investasi, buat pendidikan anak. Rencananya Ibu mau beli emas yang berapa gram? Insya Allah yang 5 gram, Mbak. Ya, kalau emas saya lihat sesuatu yang sangat menjanjikan ke depannya. Dia mengikuti inflasi dan liquid ya, apalagi buat pendidikan anak. Dan di sisi lain juga emas ya tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi sekarang. Baik itu kebijakan internal maupun luar, mungkin ya seperti yang sudah terdahulu mungkin ya, di agama Islam juga bilang emas kan mengikuti ini ya, laju inflasi dan segala macam, jadi lebih aman dan lebih safety gitu. Selain itu, turunnya harga emas logam mulia atau emas produksi Antam membuat sejumlah masyarakat berbondong-bondong menyerbu toko emas. Hal ini terlihat sejak pagi tadi. Puluhan warga membadati toko-toko emas yang berada di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat. Sejak beberapa hari ini, harga emas turun sebesar Rp40.000 per gramnya dari harga biasanya yang kini di posisi Rp1.604.000 per gramnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Warga Dusun Gamblung, Sumedang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam gorong-gorong saluran air. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena gorong-gorong tebal dan sulit dijangkau. Petugas gabungan bersama warga setempat langsung melakukan proses evakuasi terhadap korban yang ada di dalam saluran drainase Tol Cisumdawu tersebut. Saat evakuasi, petugas terkendala dengan kondisi korban yang berada di dalam drainase yang terbuat dari besi. Petugas pun terpaksa membongkar drainase tersebut menggunakan alat las. Korban adalah DS yang dilaporkan pihak keluarga hilang sejak Sabtu lalu. Penyebab kematian korban dan mengapa jasad korban ditemukan dalam gorong-gorong kini masih dalam penyelidikan polisi.
Pemirsa, luapan banjir yang menerjang jalan lintas timur Sumatera di Musi Banyu Asin terus meluas. Informasi selengkapnya kami hadirkan seusai jeda, tetaplah di kabar utama. Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Luapan banjir yang menerjang jalan lintas timur Sumatera di Musi Banyu Asin terus meluas. Ratusan rumah warga nyaris tenggelam. Ribuan kendaraan macet total hingga 30 km. Banjir akibat rob meluapnya Sungai Tungkal di Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan terus meluas. Kendaraan yang nekat melintas banyak yang mengalami mogok sehingga harus didorong oleh warga. Banjir merendam lebih dari 500 meter di jalan lintas timur Sumatera dengan ketinggian air banjir mencapai 8 cm hingga 1 meter. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini. Saya Zinkanila, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.